Halo, selamat malam buat semuanya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regroove ya. Jadi apa sih itu regroove? Terus kemudian apa sih fungsinya? Jadi kenapa sih kita harus meregroove ban itu? Terus kemudian apakah semua ban boleh diregroove atau ada ban yang memang nggak bisa nih untuk diregroove seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan awal untuk melakukan regroove itu memperdalam alur ya, atau memperdalam groove-nya, makanya dibilangnya regroove seperti itu. Nah, jadi memang dari tujuan awal itu untuk memperpanjang lifetime atau umur dari pemakaian ban itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita tanya regroove itu apa seperti itu kan. Nah, jadi regroove adalah proses memperdalam alur tapak ban yang sudah aus, ya kan. Nah, ini dilakukan pada ban-ban truk komersial, misalkan ya beberapa jenis lah ya, yang memang yang paling penting nanti kita harus tahu ban yang mana sih yang boleh diregroove, mana sih yang tidak, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dari segi manfaat sendiri itu apa aja sih gitu kan ketika kita melakukan regroove dari ban, apa sih manfaatnya? Jadi yang pertama adalah extend lifetime, jadi memperpanjang umur dari ban yang kita lakukan regroove itu. Oke. Jadi yang pertama adalah itu tadi memperpanjang usia ban, karena misalkan ketika dia misalkan di OTD itu adalah original tread depth ya, misalkan OTD di 16 misalkan. Nah, itu lifetime-nya bisa sampai katakanlah secara kilometer misalkan 60.000 gitu kan. Nah, dengan di regroove harusnya itu bisa lebih dari itu, seperti itu. Nah, yang kedua adalah meningkatkan traksi ya. Jadi ketika ban itu udah aus atau gundul, katakanlah kasarnya begitu, kemudian di regroove ulang, dikasih batik lagi, ya otomatis secara traksi akan meningkat ya. Nah, daya cengkramnya ke jalan itu lebih baik daripada ban yang gundul tadi. Nah, kemudian dari segi efisiensi cost, ketika kita melakukan regroove ya otomatis lebih saving dong cost-nya gitu kan. Ketika nggak kita regroove ya tadi di 60.000 kita harus buang misalkan bannya, dengan kita lakukan regroove ya extend dari lifetime itu sendiri. Misalkan mungkin bisa sampai di ketika pemakaian normal di 60.000, oke, setelah kita regroove mungkin bisa di 65.000 misalkan. Tapi nanti aktualnya sesuai dengan kondisi di masing-masing tempat kawan-kawan ya, seperti itu. Nah, kemudian dari segi efisiensi dan keberlanjutannya tuh. Jadi dari segi efisiensi bahan bakar regroove ini ya lebih efisien. Ya mungkin persentasenya secara data saya belum ada ya, secara realnya seperti itu. Memang secara teorinya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan regroove itu lebih hemat bahan bakarnya, seperti itu. Terus kemudian dari keberlanjutan. Jadi ketika kita melakukan keberlanjutan di lingkungan ya, artinya ketika kita tidak melakukan regroove itu misalkan bannya udah gundul nih, langsung dibuang. Nah, itu kan jadi limbah, ya kan? Nah, terus kemudian tetapi ketika kita melakukan regroove setidaknya itu mengurangi, seperti itu. Yang harusnya udah dibuang, kita masih bisa pergunakan lagi loh, seperti itu. Itu dari untuk energi keberlanjutannya, seperti itu. Oke, jadi sebelum kita melakukan regroove, apa sih stepnya gitu kan? Nah, jadi di step awal adalah kita melakukan pemeriksaan. Jadi atau biasa disebut itu di initial inspection. Pemeriksaan awal itu kita harus cek dulu nih
kondisi fisiknya, apakah ada kerusakan mayor di sana atau memang ada kerusakan yang memang kerusakan wajar dan itu tidak mempengaruhi ketika itu di regroove, misalkan ada cut kecil-kecil seperti itu ya. Nah itu yang pertama. Terus kemudian kita lakukan identification label, identifikasi. Nah jadi gini, di ban itu ada yang namanya label regroovable biasanya di sana ya, di samping itu ada logo itu regroovable. Nah artinya ketika ban kita ada logo seperti itu, nah artinya secara rekomendasi dari pabrikannya pun juga memperbolehkan bahwa ban ini boleh loh di regroove seperti itu, karena nggak semua ban itu memiliki label seperti itu ya. Jadi ini juga penting bagi teman-teman ketika ingin melakukan regroove itu dipastikan dulu bahwa di sidewallnya biasanya ya itu ada tulisan regroovable seperti itu yang boleh dilakukan regroove. Oke, terus kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pengukuran kedalaman treadnya nih atau tapaknya, untuk cukup atau enggak nih untuk di regroove gitu. Nah jadi gini, setiap ban itu memiliki konstruksi ya. Nah itu nanti ada bagian under tread. Nah nanti teman-teman cek dulu tuh under treadnya itu berapa mili seperti itu. Jadi nggak semena-mena langsung di regroove aja di dalemin. Nah nggak seperti itu ya. Jadi di proses di persiapan awal atau initial inspection ini teman-teman dicek dulu tuh treadnya itu ketebalannya sisanya berapa, terus under treadnya itu berapa, karena mungkin ya setiap merek, setiap produk itu memiliki standar masing-masing tuh, under treadnya itu berapa sih ketebalannya seperti itu. Jadi itu yang teman-teman harus lakukan di persiapan awal. Jadi pertama adalah pemeriksaan tuh initial inspection keseluruhannya, teman-teman cek dulu tuh ada kerusakan yang kira-kira mengganggu nggak untuk ketika ini kita lakukan regroove. Yang kedua adalah pastikan bahwa ban itu ada label regroovable-nya seperti itu. Yang ketiga adalah dipastikan atau dicek dulu ketebalannya berapa sih, sehingga teman-teman nanti bisa mengambil keputusan oke, saya regroove dengan ketebalan sekian mili misalkan seperti itu. Oke, terus ke selanjutnya adalah proses. Nah di proses itu ya yang pertama teman-teman harus mempersiapkan alatnya ya. Nah alatnya nanti saya akan coba berikan contohnya tuh, alatnya untuk regroove itu seperti ini loh, seperti itu. Nah kemudian di dalam proses itu teman-teman juga harus hati-hati ya, artinya mungkin perlu jam terbang juga, artinya ketika memang udah berpengalaman di proses regroove-nya mungkin akan mempermudah teman-teman dibandingkan kita memang masih belum pernah meregroove, terus kemudian kita melakukan regroove itu sendiri ya, mungkin nanti akan ada perbedaan ya, oh ini memang yang udah punya pengalaman atau belum. Tapi bukan berarti yang belum pernah itu nggak boleh melakukan ya, kita kan harus belajar ya dari situ. Pertama pelan-pelan pun nggak apa-apa seperti itu. Nah terus kemudian dari proses itu sendiri kita juga harus memastikan bahwa proses itu tidak merusak struktur. Artinya ya tadi kita harus mengukur dulu ketebalannya itu berapa. Jadi supaya kita tahu ketika ketebalannya sekian mili, kita bisa regroove itu di angka sekian mili loh, seperti itu. Sehingga nanti ketika pas kita gunakan alat itu tidak sampai ke lapisan kawatnya atau lapisan belnya ya. Jadi diusahakan tidak sampai merusak ke dalamnya seperti itu. Oke, terus selanjutnya adalah pemeriksaan pasca regroovable. Jadi setelah di regroove itu teman-teman harus ada beberapa poin nih yang harus dicek gitu kan. Jadi yang pertama adalah kedalaman alur. Jadi kedalaman alur atau groove-nya itu sudah sesuai tuh kayak tadi ya, sebelumnya tadi disampaikan juga jangan sampai ke lapisan.
lapisan terdalamnya itu jangan. Terus kemudian harus konsistensi, artinya kedalamannya itu harus konsisten. Artinya misalkan kita ngambil 3 mili ke dalam tuh, harus 3 mili semua. Tapi nanti biasanya untuk alat regroove itu mereka sudah ada settingannya ya. Jadi ketika kita udah set di 3 mili ya, nanti harusnya muter keseluruhan udah pasti 3 mili, seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah integritas struktur. Nah, pastikan bahwa ban yang teman-teman regroove itu tidak ada struktur yang rusak ya. Ya, artinya gini, ini kan ban habis dipakai nih, kayak gitu kan. Yang mungkin kayak tadi ada di awal tadi kita harus cek itu nggak ada kerusakan-kerusakan yang besar, kerusakan yang mayor, seperti itu. Jadi ketika ada kerusakan struktur dan kita udah tahu ya, mungkin akan jadi pertimbangan ya, ini sebenarnya kita bisa regroove atau enggak, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengujian dan reinstalasi. Jadi yang pertama adalah ban yang telah diregroove diuji untuk memastikan keamanannya. Jadi mengujinya gimana sih? Seperti itu ya, mungkin ketika kita di lapangan ya dipasang lagi ya di pelek, dikasih tekanan angin yang sesuai dengan standar, terus kemudian ada kondisi yang berbahaya nggak di sana, misalkan ketika diisi tekanan angin yang normal atau standar kok ada kebocoran atau lain-lain. Nah itu teman-teman coba dipastikan dulu ya, jangan sampai habis di regroove langsung diinstal di velg, langsung diinstal di unit, seperti itu. Artinya tanpa melihat dicek dulu nih ada kerusakan lagi atau enggak, seperti itu. Nah terus kemudian jadi ada 3 catatan penting ya terkait regroove ini. Jadi yang pertama itu nggak semua ban itu bisa diregroove. Tadi yang sebelum dibahas, hanya yang diizinkan atau yang memiliki label regroovable itu boleh, itu yang pertama. Nah yang kedua adalah dari teknisi. Jadi pastikan untuk tim yang melakukan regroove ini itu memang benar-benar sudah dibekali atau di training bagaimana sih cara melakukan regroove itu yang baik dan benar, seperti itu. Dan harus dalam pengawasan ya, artinya setiap kegiatan yang regroove seperti ini harus dalam kondisi safety, semuanya harus dalam kondisi baik, seperti itu. Nah terus yang ketiga ya terkait keselamatan ya, pastikan teman-teman ketika melakukan regroove itu memakai APD ya, APD yang lengkap seperti sarung tangan, masker, segala macam ya, yang berkaitan dengan standar minimum keselamatan. Apalagi yang terutama yang di pertambangan itu safety first ya, yang nggak di pertambangan aja sih, semuanya itu pasti mengutamakan keselamatan, seperti itu. Nah terus kemudian dari manfaat secara ekonomi di ban kita melakukan regroove itu apa sih? Nah jadi yang pertama adalah penghematan biaya. Ya jelas gitu kan, ketika kita melakukan regroove, terus bahasanya itu ketika kita bahas regroove itu pasti extend lifetime gitu ya, otomatis lebih efisien kan, lebih saving cost, seperti itu. Jadi ketika memang misalkan kita nggak regroove, yaudah bannya udah mau gundul dibuang atau udah limit dibuang. Nah karena udah kita lakukan regroove ya, mungkin masih ada saving cost beberapa persen ya, itu yang dari segi keuntungan, dari segi costnya, seperti itu. Terus kemudian efisiensi bahan bakar, ban yang di regroove dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Nah kenapa sih seperti itu gitu kan? Nah misalkan kita menggunakan ban gitu kan, ban ini misalkan gundul nih, kita nggak regroove. Nah gundul itu kan ketika contoh misalkan kita lewat di jalanan licin misalkan ya, terjadi spinning ya, terjadi spinning yang harusnya misalkan dari satu putaran roda, misalkan dari titik A balik lagi ke titik A,
itu dengan jarak misalkan 3 meter gitu kan, itu dibutuhkan 1 kali rolling, 1 kali putaran. Nah, tapi berhubung treadnya itu botak, ya kan, botak, traksinya nggak ada, ya mungkin dia jadi spinning tuh. Jadi mesinnya kendaraannya mengeluarkan bahan bakar ekstra untuk menempuh di jarak yang sama seperti itu. Ketika ban itu gundul ya, atau botak itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman sekilas tentang regroove ya. Jadi manfaat regroove itu seperti apa, terus kemudian ban yang boleh di regroove itu yang seperti apa. Nah, jadi mungkin bisa jadi masukan ya buat teman-teman atau buat kita semuanya yang sebelumnya belum tahu regroove itu seperti apa sih dan fungsinya seperti apa. Seperti itu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan